Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahyadi Yoga Chandra dengan NIM 21055551052. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan algoritma ASTAR. Yang pertama ada pengertian dari algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR merupakan salah satu algoritma yang termasuk ke dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi atau Informed Search Method. Algoritma ini sangat baik sebagai solusi proses pencarian rute atau pathfinding. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Yang kedua ada konsep dari algoritma ASTAR. ASTAR bekerja dengan membuat titik-titik dengan menggunakan jarak terdekat dari node awal ke node akhir atau node target. Setiap kali ASTAR memasuki sebuah node, maka akan dilakukan perhitungan nilai Fn. Kita harus menemukan rute terpendek dengan memilih Fn yang memiliki nilai terkecil. Nah, jadi pada algoritma ASTAR ini terdapat 3 komponen penting, yaitu Gn, jarak dari titik awal, Hn, jarak dari titik akhir, dan Fn, akumulasi Gn ditambah dengan Hn. Nah, ini merupakan salah satu contoh konsep dari algoritma ASTAR. Nah, jadi, misalkan ini adalah node A, ini node B, dan ini node C. Jadi, jarak dari node A ke node B itu adalah 1, karena posisinya itu lurus atau sejajar. Kemudian jarak dari node B ke node C juga sama, yaitu 1, karena posisinya lurus atau sejajar. Tetapi jarak dari node A ke node C, karena posisinya itu miring, maka menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 1 ditambah dengan akar 1 sama dengan akar 2. Akar 2 itu sama dengan 1,4. Selanjutnya, yang ketiga adalah contoh penerapan dari algoritma ASTAR. Saya akan menjelaskan contoh penerapan dari algoritma ASTAR ini menggunakan Excel. Baik, di sini saya sudah membuat contoh dari algoritma ASTAR tanpa halangan dan juga algoritma ASTAR dengan halangan. Nah, jadi yang pertama saya akan mencontohkan algoritma ASTAR tanpa halangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, algoritma ASTAR ini memiliki 3 komponen penting, yaitu Gn, jarak dari titik awal, Hn, jarak dari titik akhir, dan Fn, akumulasi dari Gn ditambah dengan Hn. Nah, ini merupakan posisi dari ketiga komponen tersebut, yaitu Gn berada di pojok kiri atas, Hn berada di pojok kanan atas, dan Fn berada di tengah. Nah, langsung saja saya contohkan di sini. Jadi, kolom yang berwarna biru ini adalah titik awal, dan kolom yang berwarna merah ini adalah titik akhir. Nah, jadi kita akan menentukan jarak atau rute terpendek dari titik awal menuju titik akhir. Nah, pertama kita harus menentukan nilai dari Gn, Hn, dan Fn dari 8 node di sekitar node awal. Nah, jadi 8 node ini adalah yang saya blok ini. Saya sudah mencari angkanya. Nah, didapat seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu nilai Gn yang ini. Jadi karena posisinya miring atau diagonal dari node awal, maka digunakan SQRT 2. Sesuai dengan rumus teorema Pythagoras tadi, yaitu akar 1 ditambah akar 1 sama dengan akar 2, maka didapat hasil 1,4. Nah, di sini sudah 1,4. Nah, kemudian yang ini, karena posisinya itu sejajar atau lurus dari node awal, maka kita gunakan SQRT 1, maka didapat hasil 1,0. Nah, ini juga sama, karena posisinya miring atau diagonal dari node awal, maka gunakan SQRT 2.
Nah, kemudian ini juga sama, karena posisinya sejajar dari node awal, kita gunakan SQRT1. Ini karena posisinya miring atau diagonal, kita gunakan SQRT2. Nah, karena ini juga posisinya sejajar dari node awal, gunakan SQRT1. Yang ini karena posisinya miring atau diagonal dengan node awal, maka gunakan SQRT2. Dan yang ini posisinya itu sejajar atau lurus dengan node awal, jadi gunakan SQRT1. Nah, setelah menentukan nilai GN-nya, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari HN. Nilai HN ini adalah nilai dari jarak dari titik akhir. Nah, jadi kita untuk menentukan nilai HN-nya, kita hitung dari titik akhir ke titik ini. Jadi kita hitung dari titik akhir ini, yaitu 0, 1, 2, 3. 3 dikuadratkan, yaitu 9, ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 dikuadratkan juga 9. Jadi di sini sama dengan SQRT dalam kurung 3 kuadrat itu 9, ditambah dengan 3 kuadrat juga 9, hasilnya 4,2. Nah, kemudian yang ini juga sama, yaitu dari titik akhir kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu 8, ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9. Jadi sama dengan SQRT 4 kuadrat itu 16, ditambah dengan 3 kuadrat itu 9, hasilnya sama dengan 5,0. Yang ini juga sama, kita hitung dari titik akhir, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat 25, ditambah dengan 0, 1, 2, 3. Nah, di sini SQRT 5 kuadrat 25 ditambah dengan 3 kuadrat yaitu 9. Nah, itu juga berlaku untuk FN yang lain, yaitu di sini 6,4 didapat dari titik akhir kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 25, ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, jadi SQRT 25 ditambah 16. Kemudian yang ini juga sama dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan SQRT 25 ditambah dengan 25. Yang ini juga sama, yaitu dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat yaitu 16 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat 25. Sama dengan SQRT 16 ditambah 25. Dan yang ini dari titik akhir 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 5 kuadrat 25 sama dengan SQRT 9 ditambah 25. Dan yang ini dari 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat 9 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 4 kuadrat 16 sama dengan SQRT 9 ditambah 16. Nah, jadi karena nilai GN dan HN sudah kita peroleh, jadi selanjutnya adalah mencari nilai FN. Jadi nilai FN ini adalah akumulasi dari GN ditambah dengan HN. Nah, jadi kita menggunakan sum dalam kurung GN ditambah dengan
HN sama dengan 5,7. Nah, yang ini juga sama dengan sum dalam kurung 1,0 ditambah dengan 5,0. Kemudian yang ini juga sama, sum dalam kurung 1,4 ditambah dengan 5,8. Kemudian yang ini sama dengan sum dalam kurung 1,0 ditambah dengan 6,4. Kemudian yang ini sum dalam kurung 1,4 ditambah dengan 7,1. Yang ini sum 1,0 ditambah dengan 6,4. Kemudian yang ini sama dengan sum 1,4 ditambah dengan 5,8. Kemudian yang ini sama dengan sum 1,0 ditambah dengan 5,0. Nah, jadi karena kita sudah memperoleh nilai Fn-nya, jadi untuk rute selanjutnya kita cari nilai Fn yang lebih kecil dari 8 node ini. Jadi pada node ini nilai Fn yang paling kecil adalah 5,7. Jadi rute selanjutnya adalah 5,7. Nah, ini merupakan rute selanjutnya. Jadi dari node yang ini. Nah, jadi selanjutnya sama seperti tadi, kita juga harus menentukan nilai Gn, Hn, dan Fn dari 8 node di sekitar node saat ini. Jadi node-nya itu yang ini. Saya juga sudah mencari nilainya. Nah, selanjutnya ke nilai pada Gn. Nah, jadi pada nilai Gn ini sedikit berbeda dengan pada awal tadi. Jadi di sini karena nilai Gn ini miring atau diagonal dari node saat ini, maka tetap menggunakan SQRT 2, tapi ditambahkan dengan nilai Gn pada node saat ini. Nah, jadi di sini itu menggunakan SQRT itu 2 ditambah dengan node saat ini yaitu 1,4 sama dengan 2,8. Nah, selanjutnya yang ini, jadi karena nilai Gn ini sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi menggunakan SQRT 1 ditambah dengan node saat ini yaitu 1,4 enter. Nah, yang ini juga sama karena posisinya miring atau diagonal dari node saat ini, di sama dengan SQRT 2 ditambah dengan node saat ini. Nah, ini juga berlaku dengan nilai-nilai Gn lainnya, yaitu jika dia sejajar atau lurus, maka nilainya adalah 2,4, 2,4, dan 2,4. Tapi jika posisinya itu diagonal atau miring, maka nilainya 2,8, 2,8, dan 2,8. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai dari Hn-nya. Sama seperti tadi, Hn adalah jarak dari titik akhir. Nah, jadi kita hitung dari titik akhirnya 0, 1, 2. 2 kuadrat itu 4, ditambah dengan 0, 1, 2. Nah, jadi 2 kuadrat juga 4. Ini sama dengan SQRT 2 kuadrat 4 ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 4 juga. Hasilnya 2,8. Kemudian ini juga sama. Kita hitung dari titik akhir. Di 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9, kemudian 0, 1, 2. 2 kuadrat itu 4. Ini sama dengan SQRT 9 ditambah dengan 4.
Nah, yang ini juga sama. Kita hitung dari titik akhirnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu 16, ditambah dengan 0, 1, 2, itu 2 kuadrat itu 4. Nah, dengan SQRT 16 ditambah dengan 4, yaitu 4,5. Kemudian yang ini juga sama, itu dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu 16 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9. Jadi SQRT 16 ditambah 9. Kemudian yang ini dari titik akhir itu 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9. Dan ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu 16. Jadi SQRT 9 ditambah 16. Yang ini dari titik akhir 0, 1, 2. 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16. Jadi SQRT 4 ditambah 16. Kemudian yang ini dari titik akhir juga, yaitu 0, 1, 2. Itu 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat adalah 9. Jadi SQRT 4 ditambah 9. Nah, kemudian karena nilai GN dan HN sudah ditentukan, jadi selanjutnya adalah mencari nilai Fn. Jadi Fn adalah akumulasi dari GN ditambah dengan HN. Jadi di sini sama dengan sum 2,8 ditambah dengan 2,8 sama dengan 5,7. Kemudian yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 3,6. Yang ini sama dengan sum 2,8 ditambah dengan 4,5. Yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 5,0. Kemudian yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 5,0. Kemudian yang ini sama dengan sum 2,8 ditambah dengan 4,5. Nah, kemudian yang ini sum 2,4 ditambah dengan 3,6. Jadi karena nilai GN dan HN juga sudah ditentukan, jadi kita cari lagi nilai Fn yang terkecil untuk ke rute selanjutnya. Jadi pada 8 node ini nilai Fn terkecil itu adalah 5,7. Jadi rute selanjutnya adalah 5,7. Nah, ini merupakan titik selanjutnya atau rute selanjutnya. Jadi sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai GN, HN, dan Fn dari 8 node terdekat di sekitar node saat ini. Nah, jadi 8 node itu saya blok ini, dan saya juga sudah mencari nilainya. Nah, sama seperti tadi, nilai GN ini karena dia diagonal, jadi menggunakan SQRT 2 ditambah dengan nilai GN pada node saat ini. Jadi sama dengan SQRT 2 ditambah dengan node saat ini. Nah, kemudian yang ini karena posisinya itu sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi sama dengan SQRT 1 ditambah dengan node saat ini. Nah, kemudian yang ini juga sama, karena posisinya diagonal atau miring dengan node saat ini, jadi gunakan SQRT 2 ditambah dengan node saat ini. Nah, ini juga berlaku pada nilai GN lainnya.
yaitu jika posisinya itu lurus atau sejajar dengan node saat ini, jadi nilainya itu 3,8, 3,8, 3,8, dan 3,8. Nah, tapi jika posisinya itu miring atau diagonal dari node saat ini, jadi nilainya itu 4,2, 4,2, 4,2. Nah, kemudian untuk mencari nilai Hn-nya juga sama seperti tadi. Jadi Hn itu nilai dari titik akhir, jadi kita hitung dari titik akhir, jadi 0, 1. Jadi 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1. Jadi SKRT 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 1 kuadrat juga 1. Kemudian pada nilai yang ini juga sama dari titik akhir, yaitu 0, 1, 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 0, 1. Di SKRT sama dengan 4 ditambah dengan 1. Kemudian yang ini juga sama dari titik akhir, 0, 1, 2, 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 0, 1. Jadi nilainya itu SKRT 9 ditambah 1. Nah, kemudian yang ini juga sama dari titik akhir, 0, 1, 2, 3 kuadrat 9 ditambah dengan 0, 1, 2 kuadrat 4. Jadi SKRT 9 ditambah 4. Kemudian yang ini sama juga, 0, 1, 2, yaitu 2 kuadrat 4 ditambah dengan 0, 1, 2, 3 kuadrat itu 9. Jadi SKRT 4 ditambah 9. Kemudian yang ini sama juga, 0, 1, jadi 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. Jadi 3 kuadrat itu 9. Jadi sama dengan SKRT 1 ditambah 9. Kemudian yang ini dari titik akhir, 0, 1, jadi 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1, 2 kuadrat itu 4. Jadi SKRT 1 ditambah 4. Nah, jadi karena nilai Gn dan Hn sudah ditentukan, selanjutnya adalah mencari nilai Fn. Jadi Fn seperti tadi itu adalah akumulasi dari nilai Gn ditambah dengan Hn, jadi sama dengan sum 4,2 ditambah dengan 1,4. Ini juga sama, sum 3,8 ditambah dengan 2,2. Dan yang ini sama dengan sum 4,2 ditambah dengan 3,2. Begitu juga yang lain, yaitu 7,4 sama dengan sum 3,8 ditambah dengan 3,6. Kemudian yang ini sum 3,8 ditambah dengan 3,6. Dan yang ini sama dengan sum 4,2 ditambah dengan 3,2. Yang ini sama dengan sum 3,8 ditambah dengan 2,2. Nah, jadi karena nilai Gn, Hn, dan Fn sudah ditentukan, jadi seperti tadi kita juga mencari nilai Fn yang lebih kecil untuk digunakan sebagai rute selanjutnya. Nah, jadi pada 8 node ini nilai Fn terkecil itu adalah 5,7. Jadi rute selanjutnya adalah 5,7. Saya tandai di sini. Nah, jadi pada contoh ini kita sudah mencapai jarak terdekat dari titik awal menuju titik akhir. Selanjutnya adalah algoritma star dengan halangan. Nah, di sini saya sudah membuat contoh algoritma star dengan halangan. Jadi kolom biru ini merupakan titik awal, kolom merah ini merupakan titik akhir,
dan kolom hitam ini merupakan halangannya. Nah, jadi sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai GN, HN, dan Fn-nya dari 8 node terdekat di sekitar node awal. Nah, jadi node-nya itu yang saya blok. Saya sudah membuatnya. Nah, di sini pada nilai GN-nya juga sama. Jadi karena nilai GN ini posisinya itu miring atau diagonal dari node awal, maka kita menggunakan SQRT 2. Nah, kemudian yang ini, karena posisinya itu sejajar atau lurus dengan node awal, maka kita gunakan SQRT 1. Nah, itu juga berlaku pada nilai dari GN lainnya, yaitu jika posisinya itu miring atau diagonal, maka nilainya adalah 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, dan jika nilainya itu sejajar atau lurus dengan node awal, maka nilainya 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, dan 1,0. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai dari HN-nya. Jadi sama juga seperti tadi, HN adalah nilai dari titik akhir. Jadi nilainya itu dari titik akhir 0, 1, 2, 2 kuadrat itu 4, ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9. Jadi sama dengan SQRT 2 kuadrat 4 ditambah dengan 3 kuadrat 9. Kemudian yang ini juga sama, yaitu dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 3 kuadrat 9 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. Juga 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi sama dengan SQRT 9 ditambah 9. Kemudian yang ini juga sama, dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 4, 4 kuadrat itu 16 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 3 kuadrat itu 9. Jadi SQRT 16 ditambah 9. Kemudian 5,7 ini dari titik akhir juga, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 4 kuadrat 16 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat juga 16, jadi SQRT 16 ditambah 16. Kemudian yang ini dari titik akhir juga 0, 1, 2, 3, 4, 4 kuadrat 16 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat itu 25. Jadi SQRT 16 ditambah 25. Kemudian yang ini 0, 1, 2, 3, 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat 25. Jadi sama dengan SQRT 9 ditambah 25. Yang ini 0, 1, 2, 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan SQRT 4 ditambah 25. Kemudian yang ini dari titik akhir juga 0, 1, 2, 2 kuadrat 4 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16. Jadi SQRT-nya 4 ditambah 16. Nah, jadi karena nilai GN dan HN sudah ditentukan, jadi selanjutnya kita mencari nilai dari Fn. Jadi Fn itu akumulasi dari nilai GN dan HN, jadi sama dengan sum dalam kurung 1,4 ditambah dengan 3,6. Selanjutnya yang ini juga sama dengan sum nilai dari GN ditambah dengan HN. Dan yang ini juga sama, 1,4 ditambah dengan 5,0. Kemudian yang ini
sama dengan sum 1,0 ditambah dengan 5,7. Ini sama dengan sum 1,4 ditambah dengan 6,4. Ini sama dengan sum 1,0 ditambah dengan 5,8. Ini juga sama, sum 1,4 ditambah dengan 5,4. Sama sum 1,0 ditambah dengan 4,5. Nah, jadi karena nilai dari Gn, Hn, dan Fn sudah ditentukan, jadi kita harus mencari nilai Fn yang terkecil untuk menentukan rute selanjutnya. Nah, jadi dari 8 node ini, Fn yang terkecil itu adalah 5,0. Jadi rute selanjutnya adalah dari 5,0. Nah, ini merupakan rute selanjutnya. Jadi sama juga kita mencari nilai dari Gn, Hn, dan Fn dari 8 node terdekat di sekitar dari node saat ini. Nah, jadi 8 node-nya ini saya juga sudah membuatnya. Nah, jadi sama seperti tadi. Jadi nilai Gn ini, jadi karena posisinya itu miring atau diagonal dari node saat ini, maka digunakan itu SQRT 2 ditambah dengan nilai node saat ini, yaitu 1,4. Nah, hasilnya itu 2,8. Kemudian yang ini, jadi karena posisinya itu sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi menggunakan SQRT 1 ditambah dengan node saat ini, yaitu 1,4 di 2,4. Nah, begitu juga pada nilai Gn yang lain. Jika nilainya itu sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi nilainya adalah 2,4. Dan jika posisinya itu miring atau diagonal dari node saat ini, maka nilainya 2,8. 2,8. Nah, selanjutnya menentukan nilai dari Hn. Jadi Hn itu adalah jarak dari titik akhir. Nah, jadi kita hitung dari titik akhir 0, 1. Jadi 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1, 2. Jadi 2 kuadrat 4. Jadi di sini sama dengan SQRT 1 ditambah dengan 4. Kemudian yang ini juga sama, dari titik akhir 0, 1, 2, 2 kuadrat yaitu 4, kemudian 0, 1, 2, 2 kuadrat 4. Jadi sama dengan SQRT 4 ditambah dengan 4. Nah, kemudian yang ini juga sama, dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. Di 3 kuadrat juga 9, jadi SQRT 9 ditambah 9. Kemudian yang ini juga sama, 0, 1, 2, 2 kuadrat 4 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16, jadi SQRT 4 ditambah 16. Kemudian yang ini 0, 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat juga 16, jadi SQRT 1 ditambah 16. Dan yang ini 0, 1 kuadrat 1 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi SQRT 1 ditambah 9. Nah, karena nilai Gn dan Hn sudah ditentukan, selanjutnya adalah mencari nilai dari Fn. Nah, jadi Fn adalah akumulasi dari nilai Gn ditambah dengan Hn. Di sini sama dengan sum 2,8 ditambah dengan 2,2. Yang ini
sum 2 tambah 4 ditambah dengan 2,8. Kemudian yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 4,2. Yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 4,5. Yang ini sama dengan sum 2,8 ditambah dengan 4,1. Dan yang ini sama dengan sum 2,4 ditambah dengan 3,2. Nah, jadi karena nilai Gn, Hn, dan Fn sudah ditentukan, jadi seperti tadi, kita menentukan nilai Fn yang terkecil untuk menentukan rute selanjutnya. Nah, jadi pada 8 node ini, Fn terkecil adalah 5,1. Jadi, rute selanjutnya adalah dari 5,1. Nah, ini ada rute selanjutnya. Juga sama seperti tadi, kita menentukan nilai Gn, Hn, dan Fn dari 8 node terdekat di sekitar node saat ini. Nah, jadi 8 node-nya yang ini kita tulis. Selanjutnya mencari nilai Gn-nya. Caranya juga sama, yaitu tapi karena di sini posisinya itu sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi di sini menggunakan SQRT1 ditambah dengan 2,8. Hasilnya 3,8. Kemudian yang ini karena posisinya sejajar atau lurus juga dengan node saat ini, jadi menggunakan SQRT1 juga. 1 ditambah dengan 2,8. Hasilnya 3,8. Kemudian ini karena posisinya itu miring atau diagonal dari node awal, jadi menggunakan SQRT2. SQRT2 ditambah dengan 2,8. Nah, kemudian yang ini karena posisinya itu sejajar, juga nilainya 3,8 karena ditambah dengan SQRT1. Kemudian menentukan nilai dari Hn-nya. Jadi Hn adalah jarak dari titik akhir. Nah, jadi di sini dari titik akhir, nah karena ke bawah, jadi nilainya itu 0 ke samping. Nah, kemudian ke bawah itu 0, 1, 2. Jadi 2 kuadrat itu adalah 4, disama dengan SQRT 0 ditambah dengan 4 dengan 2,0. Kemudian yang ini, jadi dari titik akhir itu 0, 1, 2, 2 kuadrat 4, kemudian 0, 1, 2, 2 kuadrat juga 4, jadi SQRT 4 ditambah 4. Kemudian yang ini, jadi 0, 1, 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu sama dengan 9, jadi SQRT 1 ditambah 9. Dan kemudian yang ini, jadi dari titik akhir 0, sama juga ke samping tidak ada, jadi 0 ditambah dengan 1, 2, 3, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi SQRT 0 ditambah 9. Nah, jadi karena nilai Gn dan Hn sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan nilai dari Fn. Nah, jadi Fn ini adalah akumulasi dari nilai Gn ditambah dengan Hn. Jadi sama dengan sum 3,8 ditambah dengan 2,0, kemudian 0,7 sama dengan sum 3,8 ditambah dengan 2,8, dan yang ini sum 3,8 ditambah dengan 3,2, kemudian yang ini sama dengan sum 4,2 ditambah dengan 3,0.
Nah, jadi karena nilai GN, HN, dan Fn sudah ditentukan, selanjutnya kita cari nilai Fn terkecil untuk menentukan rute selanjutnya. Nah, nilai Fn terkecil dari 8 node ini adalah 5,8. Jadi rute selanjutnya adalah dari 5,8. Nah, ini adalah rute selanjutnya. Jadi sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai GN, HN, dan Fn terlebih dahulu dari 8 node terdekat di sekitar node saat ini. Nah, jadi 8 node tersebut adalah yang saya blok itu. Kemudian saya juga sudah mencari nilainya. Nah, di sini untuk nilai GN yang ini, jadi karena posisinya itu miring atau diagonal dari node saat ini, jadi menggunakan SQRT2 ditambah dengan node saat ini, itu 3,8. Nah, kemudian yang ini, karena posisinya sejajar dari node saat ini, jadi menggunakan SQRT1 ditambah dengan node saat ini. Nah, kemudian yang ini juga sama karena posisinya itu diagonal atau miring dari node saat ini, jadi nilainya itu 5,2, dan yang ini karena posisinya itu sejajar atau lurus dengan node saat ini, jadi nilainya 4,8. Nah, kemudian untuk nilai Fn-nya, jadi dari titik akhir kita hitung 0, kemudian 1, jadi 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian 0, 1. Jadi 1 kuadrat juga 1, jadi SQRT sama dengan SQRT 1 ditambah 1. Nah, kemudian yang ini juga sama dari titik akhir 0, 1, 1 kuadrat 1, 0, 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi SQRT sama dengan 1 ditambah 4. Kemudian yang ini dari 0, dari titik akhir, yaitu 0, 1, 1 kuadrat juga 1, kemudian 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9, jadi SQRT 1 ditambah 9. Kemudian yang ini, jadi dari titik akhir, karena tidak bisa ke samping, jadi nilainya itu 0. Kemudian dari 0, 1, 2, 3, itu 3 kuadrat sama dengan 9, jadi SQRT-nya 0 ditambah 9. Kemudian yang ini, dari titik akhir, 0, 1, 1 kuadrat itu 1, kemudian 0, 1, 2, 3. 3 kuadrat itu 9, jadi SQRT 1 ditambah 9. Nah, kemudian setelah menentukan nilai GN dan HN-nya, kemudian menentukan nilai dari Fn-nya. Nah, Fn ini berarti sama dengan sum 5,2 ditambah dengan 1,4. Kemudian yang ini sum 4,8 ditambah dengan 2,2. Dan yang ini sum 5,2 ditambah dengan 3,2. Kemudian yang ini sama dengan sum 4,8 ditambah dengan 3,0. Kemudian yang terakhir sama dengan sum 5,2 ditambah dengan 3,2. Nah, hasilnya 8,4. Nah, jadi karena nilai GN, HN, dan Fn sudah ditentukan, selanjutnya adalah mencari nilai Fn yang terkecil untuk menentukan rute selanjutnya. Nah, jadi 8 node ini, nilai Fn terkecil adalah 6,7. Jadi, rute selanjutnya adalah 6,7. Nah, di sini saya tandai. Nah, jadi di sini kita sudah
menentukan jarak terpendek atau rute terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, sekian penjelasan saya mengenai algoritma star. Jadi saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.